hendaklah kalian segera beramal sebelum datang 7 hal. 7 hal ini yang akan menghalangi kita dari amal. Yang pertama, Ramadan, welcome holy month Ramadan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Al-hadirun a'azanillahu wa iyyakum. Sesungguhnya di antara salah satu karakter orang yang bertakwa dan juga ciri orang-orang yang soleh adalah mereka yang senantiasa bergegas dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka pun adalah sebagai orang-orang yang selalu bergegas dalam kebaikan. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bergegas di dalam kebaikan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu bergegas dalam kebaikan, baik dengan firman-Nya fastabiqul khairat ataupun wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard sampai akhir. Dan juga ayat lain seperti sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Nah, alikhwah hafizakumullah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah mereka yang selalu bergegas dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Terlebih di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada wanginya kasturi. Kemudian Allah senantiasa menghiasi surganya setiap hari. Dan Allah menyatakan, hampir-hampir saja hamba-hambaku yang beriman akan memasukimu wahai surga, dan mereka akan selesai dari berbagai kepenatan yang ada di dunia. Dan beragam keistimewaan lainnya. Karena itu, pada bulan Ramadan tahun kali ini, marilah kita untuk bergegas dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah memberi contoh, seperti diriwayatkan dari Abu Sirwa'ah. Dalam riwayat lain ada yang menyatakan dari Uqbah, tapi ternyata setelah dilihat oleh sebagian para ulama, bukan Uqbah tapi saudaranya Uqbah. Kalau guru kita kan Ustaz Farid Uqbah. Nah, ma'alikhwafidakumullah, dari Abu Sirwa'ah beliau meriwayatkan, kami pernah sholat asar bersama Rasulullah SAW. Ketika selesai sholat asar, Rasulullah SAW segera keluar dari masjid dengan langkah kaki yang begitu cepat, sampai kami pun merasa kagum dengan cepatnya jalan beliau. Dan biasanya Rasul SAW tidak pernah berjalan secepat itu. Ternyata beliau keluar dari rumahnya dan beliau menyatakan kepada para sahabat, saya teringat di rumah saya ada beberapa kepingan emas. Saya khawatir suatu saat nanti di akhirat saya akan tertahan di hadapan Allah karena hisabnya. Maka aku bagi-bagikan kepingan-kepingan emas ini. Beliau bergegas dalam kebaikan. Beliau bersegera dalam menjalankan ketaatan. Alikhwa hafizakumullah. Rasulullah SAW pun banyak mengingatkan kepada kita. Badiru bil a'mali qita'an fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya kepingan-kepingan fitnah seperti kepingan malam yang gelap gulita. Ketika di sore hari seseorang beriman, pagi harinya dia sudah dalam keadaan kafir, atau pagi harinya beriman, sore kafir, sorenya beriman, paginya kafir, karena dia menjual agama dengan dunia. Mungkin banyak terjadi zaman kita, alikhwa hafizakumullah, pagi beriman, sore dijual agamanya. Kemudian sore beriman, paginya dia sudah melepas hijabnya, melepas bukti-bukti keimanannya dan sebagainya. Al-ikhwan, na'udzubillahi min dzalik. Hal ini memberikan isyarat kepada kita, bersegeralah beramal sebelum datang sesuatu hal yang menyebabkan kalian tidak mampu untuk beramal. Maka di dalam hadis lain, sebagai contoh Rasulullah menyatakan, badiru bil witri qabla subhi. Bersegeralah kalian mengerjakan witir sebelum datangnya subuh. Karena kalau sudah subuh nggak ada lagi witir. Oke, saya sebutkan hadis lain dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW menyatakan, badiru
bil a'mali sab'an. Jadi hendaklah kalian segera beramal sebelum datang 7 hal. 7 hal ini yang akan menghalangi kita dari amal. Yang pertama adalah faqran munsian. Fakir yang melupakan kita. Karena seseorang yang fakir selalu memikirkan perut. Selalu memikirkan apa yang bisa dia makan. Baik untuk dirinya ataupun keluarganya. Lupa untuk mengerjakan kemaslahatan bagi dirinya dan juga orang lain. Lupa untuk mengerjakan kewajiban seperti sholat berjamaah. Bahkan juga adalah saum bulan Ramadan. Karena terlalu sibuk memikirkan perut. Faqran munsian. Atau yang kedua adalah ghinan mutghiyah. Kekayaan yang membuat sombong, yang membuat seseorang berlaku sewenang-wenang ataupun melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas karena dia merasa cukup, merasa kaya, dan yang paling berbahaya adalah merasa cukup dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hindari, jangan sampai kita menunggu beramal kalau nanti saya sudah kaya, ternyata sudah kaya. Kekayaan menyibukkannya dari agama. Kekayaan menyibukkannya dari Allah. Kekayaannya menjadikan dirinya tidak sempat lagi untuk sholat berjamaah. Bahkan meninggalkan saum Ramadan. Ghinan mutghiyah. Yang ketiga, alikhwah hafidhakumullah, Rasulullah SAW menyatakan, au maradan mufsida. Atau sakit yang merusak. Jangan kita nunggu mau beribadah kalau sudah datangnya sakit. Terbukti alikhwah. Ramadan sebelumnya kita diuji dengan corona, ternyata corona memisahkan kita. Kita nikmat beribadah dengan keluarga, tapi ternyata lebih nikmat dan lebih bahagia beribadah bersama sesama, beribadah dengan kaum muslimin. Maka jangan menunggu sakit yang akan merusak. Kemudian juga yang keempat, au haraman mufannida. Tua yang menjadikan kita lemah. Sekuat apapun kalau sudah tua, lemah. Maka jangan nunggu mau beribadah dan bertaubat kalau sudah tua. Ditambah lagi kalau sudah tua itu pikun. Maka jangankan untuk beramal. Barangkali untuk menghitung ataupun untuk mengenal siapa anggota keluarga saja tidak mampu. Siapa ini, siapa ini, siapa ini. Karena pikun. Bagaimana untuk beribadah? Jangan menunggu haraman mufannida. Yaitu tua yang menjadikan kita pikun. Atau yang selanjutnya adalah mautan mujhiza. Adalah maut yang datang dengan tiba-tiba. Baik itu di perjalanan meninggal dunia, tanpa ada sakit dulu dan sebagainya. Karena kalau sudah meninggal dunia, tertutup seluruh pintu amal, kecuali dari 3 pintu tersebut. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau amal soleh, anak soleh yang selalu mendoakan. Dan juga jangan sampai kita mau beramal menunggu datangnya Dajjal. Dan kata Rasulullah SAW, Dajjal itu adalah fasyarru ghaibin yuntadhar. Sesuatu dari perkara gaib yang terburuk ditunggu-tunggu itu. Jadi jangan sampai kita menunggu kedatangannya Dajjal. Barangkali ada yang menyatakan saya ingin ketemu Dajjal. Alikhwah, jangankan untuk beramal, barangkali kita yang justru mendapatkan fitnah dengan datangnya Dajjal. Seluruh para nabi mengingatkan umatnya akan fitnah Dajjal. Maka jangan beramal nunggu datangnya Dajjal. Dan yang terakhir, ausa'ah, atau kalian beramal menunggu datangnya hari kiamat. Wasa'atu adha wa amar. Sedangkan hari kiamat adalah lebih pelik, lebih susah, dan juga lebih pahit. Tidak akan mungkin lagi terpikir untuk beramal. Seorang ibu sudah lagi lupa kepada anak yang sedang disusuinya. Seorang yang sedang mengandung, keguguran kandungannya, itu menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Karena itu marilah kita bergegas dalam kebaikan, terlebih di bulan Ramadan ini. Dan di antara keistimewaan bagi mereka yang bergegas dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah ataupun mengabulkan permohonan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Zakaria. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, janganlah engkau meninggalkan aku sendirian tanpa ada keturunan. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik ahli waris, sebaik pewaris. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah
innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami kabulkan permohonan Nabi Zakaria, kami berikan kepadanya Yahya, kami perbaiki istrinya. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bergegas dalam kebaikan. Mereka selalu berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut. Dan mereka selalu khusyuk kepada kami. Karena itu, inti daripada penyampaian malam kali ini, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan surga-Nya dan kita dijauhkan dari kerugian ketika datang bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberi kemudahan kepada kita untuk selalu berdekatan dengan Al-Qur'anul Karim sebagai barometer dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas waktu yang lebih. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.